Alhamdulillah, hamdan mubarakan fi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat beriring salam, tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kembali Allah mempertemukan kita semua di malam hari yang berbahagia ini, masih di pembahasan yang sama seperti pembahasan sebelum-sebelumnya, di mana kita membaca sebuah kitab yang berjudul Al-Minahul Aliyah fi Bayanin Sunan Al-Yawmiyah, kitab yang berisikan penjelasan sunnah-sunnah harian yang biasa dikerjakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, di antara ciri khas ahlu sunnah itu adalah mereka orang yang terdepan di dalam menjalankan dan menghidupkan sunnah Nabi. Ya, itu adalah ciri khas ahlu sunnah dari masa ke masa, dari kalangan para sahabat Nabi. Kemudian zaman setelahnya, kita mendapati mereka adalah orang-orang yang paling terdepan dan orang yang paling semangat mengerjakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai bentuk yang paling nyata jujurnya cinta seorang hamba kepada Nabi. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab ini. Kita di pertemuan yang lalu telah sampai di pembahasan sunnah-sunnah di dalam sholat, gitu ya. Dan telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu beberapa hal yang terkait dengan sutra, di mana dia merupakan bagian dari sunnah yang berkaitan tentang ibadah sholat, di mana seseorang yang sholat itu dianjurkan untuk menghadap ke arah sutra, menghadap ke arah sutra, artinya menjadikan di depannya ada sesuatu yang menjadi pembatas. Kemudian juga telah dianjurkan untuk mendekat kepada sutra. Ya, jaraknya berapa? Kurang lebih 30 cm ya, kurang lebih jarak antara kepala dengan sutra. Sebagaimana disebutkan, jarak antara tempat sujudnya Nabi dengan sutra beliau itu mamar rusyah. Mamar rusyah itu seukuran jalan yang bisa dilalui oleh satu ekor kambing. Ya, berapa? Ya kurang lebih 30 cm ya. Kalau udah 1 meter nanti bukan kambing lagi itu, sudah kerbau ya. Baik. Kemudian sampai mana kemarin? Istiftah. Sekarang bersiwak udah kita sebutkan. Baik, terkait mengangkat tangan berarti sudah selesai ya. Disunahkan untuk membaca doa istiftah. Baik. Baik, kata beliau, jamaah yang dimuliakan Allah, yusannu an yaqula doa istiftah. Dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Qala wali doa istiftahi iddatu siyag wa yustahabbu an yudawwi'a bainaha famarratan bihadhihi ya'ti bihadhihi as-sigha wa marratan bihadhihi. Kata beliau, di antara sunnah yang terkait dengan sholat, ini kita masih di kondisi berdiri ya. Setelah takbiratul ihram dengan beberapa model yang telah kita sebutkan, bagaimana bentuk tangannya, setinggi apa disebut diangkat tangannya, kata beliau adalah dianjurkan untuk membaca doa istiftah.
Dan doa istiftah yang valid dari Nabi itu memiliki beberapa macam redaksi. Ini yang harus kita pahami, bahwa doa istiftah yang teriwayatkan dari Nabi itu tidak hanya satu ataupun dua. Banyak jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan ada kurang lebih belasan doa istiftah yang valid dari Nabi. Dan kita dianjurkan untuk memvariasikannya. Terkadang kita baca yang ini, terkadang kita baca yang itu. Iya. Sehingga kata beliau, terkadang kita baca yang satu ini, terkadang kita baca yang lainnya. Sehingga dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwa yang pertama, bahwa apabila ada di dalam satu gerakan di dalam sholat itu bacaan yang lebih dari satu, maka sunnahnya kata para ulama adalah at-tanwi, dibaca secara bervariasi. Contoh, doa istiftah. Itu valid dari Nabi beberapa doa. Maka yang sunnahnya adalah kita ganti-ganti. Terkadang kita baca ini, terkadang kita baca yang itu. Jangan hanya fokus kepada satu doa istiftah. Sudah sholat 40 tahun, doa istiftah yang dia tahu cuma satu aja. Allahumma ba'id. Itu aja yang dia tahu. Taib. Bukan terlarang jemaah. Cuma biasanya kalau kita sudah terlalu fokus dengan satu bacaan, biasanya itu kita sering sekali kebablasan. Kebablasannya di mana? Kita akan membaca doa tersebut tanpa menghadirkan hati. Sehingga terkadang terlalu lancarnya di lisan kita. Kita baca dalam keadaan hati kita nggak hadir. Sering nggak seperti itu jemaah? Sering. Paling sering itu di doa, di bacaan Al-Fatihah. Iya, kita sudah baca nih, mulut kita bergerak bacanya. Tapi ada kalanya kita datang keraguan nanti setelah itu. Tadi saya sudah baca Al-Fatihah belum ya? Ini karena terlalu lancarnya Al-Fatihah itu di lisan dia. Dia baca dalam keadaan tidak mampu menghadirkan hatinya. Sehingga kita dianjurkan untuk memvariasikan bacaan tersebut. Supaya kita apa tadi? Mampu menghadirkan hatinya. Jadi kalau kita baca yang ini, kita lebih perhatian, lebih fokus di dalam membacanya. Demikian jemaah. Kemudian juga dari sini bisa kita ambil pelajaran. Dahulu ya, di awal-awal kita belajar dulu. Ya, atau sebagian orang tua kita dulu membeda-bedakan. Kalau doa istiftahnya ini, nah ini doa istiftah Muhammadiyah. Kalau ini orang NU lain lagi doa istiftahnya. Allahu Akbar kabira, benar ya? Kalau Muhammadiyah, Allahumma ba'id. Subhanallah. Padahal itu semua valid dari Nabi, jamaah yang dimuliakan Allah. Kita cenderung menyalahkan seseorang itu, kenapa? Ya, karena keterbatasan ilmu kita. Kita terkadang lebih cepat menyalahkan orang lain, itu bukan karena orang lain yang salah. Tapi karena ilmu yang kita miliki terbatas. Dan itu banyak. Kalau kita mau jujur, banyak sekali terjadi di kehidupan kita yang seperti itu. Kita suka sekali menyalahkan orang lain. Karena orang lain itu berbeda dengan kita. Hanya anggapan kita yang benar. Yang dilakukan orang lain salah. Tanpa kita mau tabayun terlebih dahulu. Ini yang dia lakukan ini ada nggak petunjuknya? Ada nggak dalilnya? Karena kita bukan seorang Imam Ahmad jemaah. Yang telah menghafal alfa hadis. 1.000.000 hadis. Kita nggak Imam Ahmad. Jadi jangan sampai jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap ada amalan yang kita saksikan dilakukan oleh orang lain. Dan itu berbeda dengan amaliyah yang biasa dikerjakan di lingkungan kita. Lingkungan yang mayoritasnya orang-orang sunnah. Langsung kita terburu-buru menghukumi. Ini bid'ah. Tidak benar seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Cara kita yang bid'ah. Bukan amalan dia. Sikap kita yang bid'ah. Jelas ya? Itu tadi dia. Sering sekali kita bermudah-mudahan menyalahkan orang. Bukan karena amalan orang salah. Tapi karena memang keterbatasan ilmu yang kita miliki. Ya, baik. Nah, di sini penulis akan membawakan kepada kita beberapa doa istiftah yang valid dari Nabi. Yang kita dianjurkan untuk membacanya di dalam sholat. Di antaranya yang pertama adalah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan selainnya dengan redaksi subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini yang pertama. Subhanakallahumma wa bihamdik, yang artinya maha suci engkau ya Allah dan segala pujian hanyalah milik engkau. Tabarakasmuk, maha berkah namamu. Wa ta'ala jadduk, dan maha tinggi kedudukanmu.
wala ilaha ghairuk, dan tiada sesembahan selain Engkau ya Allah yang berhak disembah. Ini yang pertama. Ya, wajah inda Muslim anna Umar radhiyallahu taala an kana yajharu bihi liyu'allimahu as-sahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa doa istiftah ini pernah dibaca oleh Umar di dalam sholat secara jahar. Biasanya kan doa istiftah itu dibacanya sir. Dan Umar bin Khattab pernah membacanya secara jahar. Dikuatkan oleh Umar bin Khattab, tujuannya apa? Untuk mengajarkan orang-orang bahwa ini merupakan bagian dari doa istiftah. Demikian. Sehingga dari sini juga jamaah yang dimuliakan Allah, dari sikap Umar ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ada kalanya kita tidak masalah meninggalkan salah satu dari sunnah Nabi alaihi salatu wasallam kalau memang di sana ada maslahat yang lebih besar daripada itu. Doa istiftah sunnahnya dibaca sir, tapi Umar bin Khattab menjaharkannya karena ada maslahat yang lebih besar dari itu. Apa? Apa jamaah? Untuk mengajarkan orang-orang. Ya, demikian. Kemudian yang kedua, di antara doa istiftah yang valid dari Nabi adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ini doa yang dibaca sebagai doa istiftah. Wa fi fadlihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Dan terkait keutamaan dari doa ini, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, sungguh aku melihat ada 12 malaikat yang mereka semua itu berlomba, berebutan mengambil bacaan tersebut untuk mengangkatnya ke atas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian doa berikutnya, ya doa yang masyhur ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Yang artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Supaya sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini yang kita baca sering sekali di dalam sholat jamaah. Jadi harus kita hadirkan makna ini. Ketika kita baca doa ini maknanya ya ini. Kita memohon kepada Allah supaya Allah jauhkan kita dari dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah menjauhkan antara timur dan barat. Allahumma naqini min khotoyaya. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana baju yang putih itu dibersihkan dari kotoran. Allahumma gsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku dengan menggunakan air salju dan air yang dingin. Intinya kita berdoa memohon kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita pengampunan dari dosa-dosa kita. Doa yang lainnya jamaah yang dimuliakan Allah adalah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tok sampai sini ya. Ya, yang diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi fadlihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang keutamaan doa ini Nabi mengatakan ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Aku sungguh benar-benar takjub dengan kalimat tersebut karena dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ya. Wa hunaka ad'iyatun ukhra taqaddamat fi sunani qiyamil lail. Dan di sana ada doa-doa yang lainnya yang telah berlalu di pembahasan sunnah-sunnah salat malam. Ya. Di antara kitab yang sangat lengkap mengumpulkan ini adalah kitab Sifat Salat miliknya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan belasan ya, kurang lebih terkait doa istiftah yang valid dari Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kemudian jadi dari doa-doa ini kita dianjurkan untuk memvariasikannya. Kadang kita baca yang ini, kadang kita baca yang itu. Demikian. Makanya penting kita untuk menghafalnya. Jangan cuma satu aja. Kemudian sunnah lainnya adalah al-isti'adah. Isti'adah itu hukumnya sunnah. Kata beliau wal isti'adatu sunnatun. Wa yusannu an yunawwi'a fi siyagil isti'adah. Isti'adah membaca perlindungan dari syaitan kepada Allah
Itu hukumnya sunnah dan dianjurkan juga untuk memvariasikan bacaannya. Jadi urutannya setelah kita takbir, apa yang kita baca setelah itu? Doa istiftah. Setelah baca doa istiftah, baru ta'awud. Setelah ta'awud, baru bismillah, baru setelah itu Al-Fatihah. Begitu urutannya ya. Begitu urutannya. Jadi istiftah, ta'awud, basmalah, baru Al-Fatihah. Dan dianjurkan untuk memvariasikannya karena ada beberapa redaksi yang datang terkait isti'adzah ini. Yang pertama boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang artinya aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang dirajam. Ya. Rajim itu artinya dirajam, merjum. Kenapa syaitan itu dikatakan dirajam? Hah? Kenapa? Iya. Karena dia berusaha untuk mencuri berita dari langit. Ya, dan di langit itu ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah sebagai penjaganya. Jadi tatkala ada syaitan yang berusaha untuk mencuri berita dari langit, maka para malaikat tersebut pun melempari syaitan tadi dengan apa? Dengan apa? Bintang. Ya. Bintang itu diciptakan oleh Allah, tujuannya ada 3, manfaatnya ada 3. Yang pertama, 2 disebutkan dalam surat Al-Mulk ya. Zinatan lisama, sebagai penghias langit. Yang kedua sebagai apa? Sebagai rujuman lisyayatin. Ya, sebagai pelempar-pelempar syaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha. Sebagai tanda penunjuk arah. Kalau di masa dahulu kan orang kalau melakukan perjalanan itu pagi di malam hari itu dengan bantuan apa? Bintang. Belum ada apa namanya kompas ya, apalagi Google Map belum ada. Kita sekarang yang walhamdulillah, masya Allah, kenikmatan yang harus kita syukuri kepada Allah. Baik, jadi ini redaksi yang pertama. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa hiya sifatul lati ikhtaraha jumhurul ulama liqaulihi ta'ala fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Dan ini adalah redaksi yang telah dipilih oleh mayoritas para ulama berdasarkan firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-98. Allah mengatakan fa idza qara'tal qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka isti'adalah, memohon perlindunganlah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ya, syaitan yang dirajam. Jadi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lafaz yang kedua, boleh kita baca a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bedanya di mana ini? As-samiil alim. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya. Baik. Kata beliau, liqaulihi ta'ala wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu huwas samiul alim. Apabila syaitan mengganggu engkau, kata Allah Azza wa Jal, maka berlindunglah kepada Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal as-samiul alim, adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi boleh kita baca dua itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau boleh kita baca a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian berikutnya adalah membaca basmalah. Qala fa minas sunnati an yubasmila ba'dal isti'adah. Termasuk di antara sunnah adalah membaca basmalah setelah dia membaca isti'adah. Baik, fayaqulu bismillahirrahmanirrahim. Di mana dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Ya, ada 2 hal yang harus kita bedakan antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau tasmiyah bismillah saja. Karena ada beberapa amalan yang di situ kita hanya dianjurkan membaca tasmiyah, bukan basmalah. Seperti apa misalnya? Makan, baca bismillah. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim, halal nggak makanannya? Halal, cuma dia khilaful aula. Telah menyelisih hal yang lebih utama. Karena Nabi hanya memberikan tuntunan bismillah saja. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Ya kan? Baik. Nah kata beliau li hadits Nu'aim al-Mujmir. Berdasarkan hadis Nu'aim al-Mujmir. Di mana beliau mengatakan. Sallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Kata Nu'aim al-Mujmir. Salah seorang murid Abu Hurairah.
Aku pernah sholat di belakang Abu Hurairah. Lalu Abu Hurairah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu dia qara'a bi ummil Quran. Lalu dia membaca Al-Fatihah. Wa fihi walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah. Dan di dalam hadis tersebut Abu Hurairah mengatakan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku adalah orang yang paling mirip tata cara sholatnya kepada Rasulullah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di antara kalian. Demikian jemaah. Taib. Qala wasarifu an wujubiha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimha al-musi'a fi salati wa inna ma arsyadahu ila Fatihatil kitab kama fi hadithi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an al-muttafaq alaih. Dan penulis mengatakan dalil yang memalingkan dari wajibnya membaca bismillah. Jadi kalau ada yang mengatakan kenapa bismillah itu sunnah bukan wajib? Ya kan? Kenapa bismillah itu sunnah bukan wajib? Jawabannya adalah, kata beliau, adalah tatkala Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan al-musi fi sholati. Jadi ada di dalam hadis yang dikenal dengan al-musi fi sholati. Orang yang rusak sholatnya. Di mana pada waktu itu Nabi sedang berada di dalam masjid. Tiba-tiba masuk seorang sahabat. Lalu dia sholat. Selesai sholat dia ucap salam kepada Nabi. Kata Nabi, irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik lagi sholat. Tadi kamu belum sholat, kata Nabi. Akhirnya dia sholat lagi. Selesai sholat dia balik kepada Nabi. Diucapkan salam lagi, dijawab oleh Nabi. Lalu kata Nabi apa? Irji' fasolli fa innaka lam tusolli. Kau kembali lagi, sholat. Kamu tadi belum sholat. Dia balik lagi. Iya, balik lagi. Dia nggak baperan ini jamaah. Subhanallah. Kalau kita seperti itu udah pulang aja kita kan. Ya, subhanallah. Begitu lemahnya perasaan kita nih. Ya, begitu rapuhnya hati kita. Hal-hal yang seperti itu terkadang bisa buat kita tersinggung. Padahal itu kebaikan. Ya, para sahabat tidak seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Dimarahi terkadang subhanallah. Afatanul anta ya Mu'ad. Pernah Nabi katakan kepada Mu'ad. Mau buat fitnah kamu wahai Mu'ad. Fatan itu tukang fitnah artinya. Beda dengan fatin. Yang pernah sekali buat fitnah. Kalau fatan itu tukang fitnah. Karena dia datang dalam bentuk sighah mubalaghah. Afatanul anta ya Mu'ad. Kamu tukang fitnah wahai Mu'ad. Kata Nabi ini kepada Mu'ad. Hanya gara-gara apa jemaah? Kesalahan yang dilakukan Mu'ad itu kayak kalau kita nengok dengan kasat mata ya nggak salah. Dia sholat terlalu panjang itu aja. Sholat Isya bacanya surah Al-Baqarah. Iya kan? Iya nggak jemaah? Iya. Kan itu kebaikan tuh. Sholat Isya baca Al-Baqarah. Cuma salah tempat. Ini lagi sholat berjamaah nih, nggak bisa. Di belakang banyak orang yang punya keperluan. Ya, dia mengimami kaumnya nih. Setelah dia sholat bersama Nabi, dia pulang ke masjid kaumnya. Dia imami mereka. Karena dia yang paling banyak mungkin bacaan Al-Qurannya. Dia imami, dibaca Al-Baqarah. Lalu ada seorang pemuda yang keluar dari sholat. Ini kelamaan. Ya. Lalu dia adukan kepada Mu'ad. Kata Mu'ad, itu kayaknya orang munafik. Rupanya pemuda ini ngadu juga kepada Nabi. Dimarahi Mu'ad sama Nabi. Afatanul anta ya Mu'ad. Subhanallah. Ini keras ini loh jamaah. Nabi jarang mengatakan demikian kepada para sahabatnya. Nabi itu lembut sekali tutur katanya. Lembut. Bahkan kata Anas bin Malik, aku telah membersamai Nabi kurang lebih 12 tahun, 10 tahun. Tidak pernah Nabi sekalipun memarahi aku. Terhadap apa yang aku buat, Nabi nggak pernah bilang, kenapa kau buat kayak gini? Atau sesuatu yang aku tinggalkan, Nabi mengatakan, kenapa nggak aku lakukan ini? Tidak pernah, kata Anas bin Malik. Tapi di kondisi ini, Nabi benar-benar marah kepada Mu'ad. Afatanul antai Mu'ad. Tapi ada nggak setelah itu Mu'ad terdengar, udah nggak mau lagi hadir kajian Nabi. Aduh, Masya Allah. Memang hati kita lemah, jemaah, rapuh. Ya, hal-hal yang sepele itu bisa jadi besar bagi kita. Nah, ini yang harus kita hilangkan, harus berjiwa besar, jemaah. Hal-hal yang kecil itu biasa. Perselisihan sebagaimana pernah kita sebutkan, itu biasa terjadi. Cekcok, adu argumentasi, debat itu biasa di kalangan para sahabat. Ya enggak? Tapi itu tadi, mereka enggak bawa perasaan. Jadi jangan sampai gara-gara hal yang remeh itu kita, ya sudah sedikit berpecah lagi. Hanya gara-gara hal yang sepele. Seperti saya bilang tadi jamaah. Di warung kopi terkadang ada yang ini satu pilih Real Madrid, satu pilih Barca. Ini luar biasa nih. Saling ejek-ejekan nih. Tapi begitu udah habis pertandingan, masih aja berkawan. Iya nggak? Yang satunya pilih Prabowo, satu pilih Jokowi. Tapi masih bisa berkawan. Masa kita sama-sama mengaku ahlu sunnah hanya gara-gara masalah sepele?
Subhanallah. Jelas ya? Baik. Jadi sahabat ini disuruh lagi Nabi sholat. Sampai 3 kali. Nabi datang, Nabi katakan lagi, kamu kembali sholat lagi, kamu tadi belum teranggap sholat. Kata dia, demi zat yang mengutus engkau, walladzi nafsi, walladzi ba'atsaka bil haqq. Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran ya Rasulullah. Ma uhsinu ghairu hada. Aku nggak bisa melakukan hal yang lebih baik daripada ini. Inilah yang terbaik yang bisa aku lakukan. Jadi sahabat itu sholatnya ini terlalu cepat. Dia tidak tumanina. Maka Nabi SAW ajarkan kepada dia tata cara sholat. Ya, Nabi ajarkan kalau kamu mau berdiri ingin sholat, menghadap ke arah kiblat, fastaqbilil kiblat, fakabir. Kemudian engkau bertakbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kata Nabi. Kemudian bacalah yang mudah dari engkau, bagi engkau dari Al-Qur'an. Ditafsirkan oleh para ulama ini adalah Al-Fatihah. Jadi syahidnya di sini Nabi tidak mengajarkan kepada dia bismillah. Kalau seandainya baca bismillah itu wajib, pasti Nabi sebutkan terlebih dahulu. Setelah engkau bertakbir, baca bismillah. Jangan lupa, karena ini wajib. Tapi tidak. Makanya para ulama menghukumi, membaca bismillah itu hukumnya sunnah. Baik. Kemudian yang ke-9 adalah at-ta'min ma'al imam. Membaca amin bersama imam. Wa dzalika idza qara'al imamul Fatihata fi jahriyah fa inna minas sunnati an yu'amminal ma'mum idza ammanal imam. Kata beliau, yang demikian itu jika imam membaca Al-Fatihah di dalam sholat jahriyah, maka disunahkan bagi makmum untuk mengucapkan amin bersamaan dengan imamnya. Ingat ya, bacaan amin itu bersamaan dengan imam, bukan mendahului imam. Imam ini udah capek baca Al-Fatihah, waladhdallin. Udah habis suaranya, jadi dia mau ambil napas nih. Kita duluan belakang, amin. Imamnya belum amin lagi. Sudah, tidak bisa itu. Bersamaan dengan imam. Sering kesalahan kita lihat ini jamaah. Imamnya sudah ambil napas panjang, waladhdallin. Itu kan panjang tuh. Ya kan? Biasanya kan dia mau ambil napas dulu. Langsung belakang, amin. Tunggu imamnya dulu. Berbarengan dengan imam. Baik. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikata ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian juga mengucapkan amin. Karena barang siapa yang ucapan aminnya itu bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Maksudnya apa? Maksudnya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika imam mengucapkan amin, itu malaikat juga ikut mengucapkan amin. Baik. Sehingga kalau kita membaca bertepatan dengan imam, itu artinya kita juga bertepatan amin kita dengan aminnya malaikat. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Wa ta'min an yaqula amin wa maknaha istajib. Dan amin itu, ta'min itu bacaannya amin, artinya adalah istajib, ya Allah kabulkanlah. Demikian. Kemudian yang ke-10 di antara sunnah di dalam sholat ketika berdiri adalah qira'atus suratil allati ba'dal Fatihah. Membaca surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Tidak sampai kepada wajib. Yang merupakan rukun sholat adalah Al-Fatihah saja. Artinya kalau ada orang yang sholat hanya membaca Al-Fatihah, sah apa tidak sholatnya? Jawabannya sah. Qala faqira'atu hasunnatun fi rak'atainil ula wa thaniyah wa huwa qaulu jumhuril ulama li hadithi Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala an. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atainil ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil kitab. Wa surataini yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi tsani. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abu Qatadah, dan kata beliau membaca surat setelah Al-Fatihah itu adalah sunnah di 2 rakaat pertama. Ini pendapat yang dipilih oleh jumhur para ulama. Berdasarkan hadis yang datang dari Abu Qatadah, di mana beliau mengatakan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam itu membaca di 2 rakaat yang pertama dari sholat zuhur dengan membaca Al-Fatihah dan 2 surat. Baik. Di mana rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Demikian jamaah. Baik. Wa qaulun Nabi alaihi salatu wasalam, dan juga di antara dalilnya adalah ucapan Nabi di mana Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca
Al-Fatihah, hanya Al-Fatihah. Berarti selain dari Al-Fatihah, dari surat setelahnya, maka bukanlah rukun salat. Yufhamu minhu jawazul iktifa bil Fatihah amma ba'daha minal qiraah. Sehingga kata beliau, dari sini kita bisa mengambil faidah bahwa diperbolehkannya kita hanya mencukupkan dengan membaca Al-Fatihah, tidak membaca surat setelahnya. Wa ammal ma'mum fi sholatil jihriyah la yaqra'u suratal lati ba'dal Fatihati bal yastami'u li imamihi. Tapi ingat, ini hanya disunahkan, dua surat tersebut disunahkan kita baca kalau kita sholatnya sebagai imam atau sholat sendiri. Adapun makmum, kata beliau, di sholat jahriyah dia tidak perlu membaca. Setelah baca Al-Fatihah, tugas kita ngapain? Nyimak imamnya, mendengar bacaan imam. Tidak perlu kita membaca surat setelah Al-Fatihah. Berbeda dengan sholat sirriyah, sholat zuhur, sholat asar misalnya, maka silahkan baca jamaah yang dimuliakan Allah selama imamnya belum ruku. Baik, kata beliau, qala Ibnu Qudamah rahimahullah, la na'lamu baina ahli ilmi khilafan fi annahu yusannu qira'atu suratin ba'dal Fatihati fi raq'ataini ulayaini min kulli shalah. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, kami tidak mengetahui adanya perselisihan di tengah para ulama terkait disunnahkannya membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat yang pertama. Baik. Ini beberapa sunnah ketika kita berdiri. Kemudian selanjutnya kata beliau asna ar-ruku yusannu mayali. Ketika kita ruku. Jadi setelah berdiri kita ruku. Nah, ketika ruku ada beberapa sunnah yang perlu hendak kita perhatikan. Yang pertama, yusannu wad'ul yadaini 'ala rukbataini kal qabidi 'alaihima wa yufarrijul asabi'. Disunnahkan meletakkan kedua tangan pada kedua lutut. Jadi ketika ruku, posisi tangan kita tuh bukan di paha, bukan pula di betis, tapi di mana? Di lutut. Wa yufarriju al-asabi', dan dia menggenggam kal qabidi 'alaihima, dan dia menggenggam keduanya, wa yufarrijul asabi', dan dia merenggangkan jari jemarinya. Jadi kurang lebih seperti ini. Membuka jari, tafrij. Gini. Jelas ya? Perlu praktekan? Enggak perlu ya. Ini lutut, taruh di lutut, digenggam seperti ini ya, mencengkram. Taib. Dalilnya adalah hadis yang datang dari Abu Humaid radhiyallahu taala anhu qala, ana kuntu ahfadzukum li sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid, aku adalah orang yang paling hafal di antara kalian bagaimana salatnya Nabi. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibai wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Kata Abu Humaid, aku melihat kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu takbir, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Ini ketika Nabi takbir nih, dua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Wa idza raka'a, dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam ruku, amkanan itu tidak hanya sekedar meletakkan, tapi meletakkan dengan kuat kedua tangannya di lututnya. Itu tadi seperti mencengkram, kal qabid. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian setelah itu beliau meluruskan pinggangnya. Terbayang ya bagaimana bentuk rukunya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa fi hadithi Abi Mas'ud, dan di dalam hadis Abu Mas'ud disebutkan wa farraja baina asabihi min wara'i rukbataihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam itu membuka jari jemarinya di atas lututnya tadi. Jadi jari jemarinya tadi dicengkramkan dan dibuka seperti ini. Tidak di apa istilahnya nih? Dirapatkan ya, tapi dibuka seperti ini kurang lebih sunnahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yusannu lirraqi an yamudda dhahrahu mustawiyah. Disunnahkan bagi orang yang ruku itu untuk benar-benar meluruskan punggungnya. Dalilnya adalah hadis Abu Humaid As-Sa'idi, di mana kata beliau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu. Wa hasara dhahrahu ay thanahu fi istiwa'in min ghairi taqwis. Kemudian kata beliau, Nabi alaihi salatu wasallam itu meluruskan pinggangnya. Punggungnya, pinggang pula. Punggungnya. Jelas ya?
Baik. Wa kadzalika yusannu an yakuna ra'suhu ala mustawa dhahrihi fala yarfa'uhu wa la yakhfaduhu. Nah, begitu juga kata beliau. Tadi kan punggung kita yang diluruskan ini. Kepala juga seperti itu. Kepala itu ala mustawa dhahri, sejajar dengan punggung, jemaah. Sejajar dengan punggung, tidak terlalu diangkat, tidak pula terlalu direndahkan. Tapi sejajar dengan punggung kita. Itu posisi kepala. Ya. Dalilnya hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Inda Muslim. Hadisnya datang dari Aisyah riwayat Imam Muslim. Di situ kata Aisyah, qalat fi wasfi ruku'in Nabi, ketika Aisyah mensifatkan tata cara wudunya Nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Nabi itu kalau ruku, beliau tidak mengangkat kepalanya, lam yushkhis, tidak mengangkat kepalanya, walam yusawwib, tidak pula menurunkannya, tidak pula terlalu merendahkan. Walakin baina dzalik, akan tetapi antara keduanya. Ya, antara keduanya berarti apa? Rata dengan punggung. Tidak diangkat, tidak pula direndahkan. Dan ini bisa kita latih nanti jamaah di rumah. Ya. Latih di rumah, di depan cermin, latih punggung kita. Ini namanya upaya di dalam berusaha mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Atau kalau di rumah ada istri, ya, ganti-gantian. Udah lepas nggak ada ini. Nah, seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah. Upaya dalam berusaha untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Imam Ahmad saja lihat ya, itu free itu, gratis itu kan, untuk ngetes coba-coba kayak gitu gratis kan. Imam Ahmad saja untuk bisa menyamai Nabi, padahal itu bukanlah sunnah secara asal dia. Beliau rela mengeluarkan duit berapa banyak kemarin tuh kita hitung, 1 dinar ya, 1 dinar itu arba'u ghiramat wa rub'un, 4,4 gram. Itu kurang lebih berapa itu jemaah? Ya hampir 4 jutaan lah. Bekam, sekali bekam 4 juta. Ini Masya Allah nih. Ya, bisa tukang bekam ingatkan nanti hadis ini ya kepada pasiennya. 4 juta. Nabi pernah berbekam dan memberikan tukang bekam 4 juta kalau dirupiahkan. Subhanallah. Lalu Imam Ahmad, karena kesemangatan beliau untuk mencontoh Nabi, beliau berupaya berbekam padahal beliau miskin. Subhanallah. Miskin Imam Ahmad ini. Coba silakan baca biografi Imam Ahmad itu miskin ya, Mak. Ya. Tapi beliau membayar 1 dinar supaya apa? Bisa mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lewatkan, kita selesaikan ya tentang rukunnya sedikit ya. Baik. Mana tadi? Lam yushkhis bi dhammil ya wa iskanis shin, yushkhis ay lam yarfa'hu wa lam yusawwib bi dhammil ya wa fathis sad ay lam yakhfadhu khafdan baligha. Artinya Nabi tidak mengangkat, tidak pula merendahkan. Kemudian yang ketiga, yusannu lil musalli inda ruku an yujafiya mirfaqaihi an jambaihi. Nah, ini dia, penting juga nih. Di antara sunnah ruku adalah disunahkan bagi orang yang sholat ketika ruku itu dia merenggangkan antara kedua lengannya. Dia merenggangkan mirfaqai, mirfaq itu kan lengan. Sudah? Anjambai, ini dijauhkan dari sisi tubuh kita. Berarti gimana itu kurang lebih? Kurang lebih tuh iya, seperti itu tadi. Saya praktek ya. Kurang lebih seperti ini. Gini. Ya, kita kan biasa gini kan? Dia gini. Ini namanya mujafa. Dijauhkan ini. Sudah? Dijauhkan ya, seperti ini kurang lebih. Ini dijauhkan dari sisi tubuh kita yang sebelah kanan. Baik. Maknanya kata beliau, ayyubaidu yadaihi an jambaihi, yaitu dia menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi tubuhnya. Dalilnya adalah hadis Abi Mas'ud As-Sabiq yang telah berlalu. Di mana di situ disebutkan summa raka'a wa jafa yadaihi wa wada'a yadaihi ala rukbatayhi wa farraja baina asabi'i. Nabi alaihi salatu wassalam itu menjauhkan tangan beliau, merenggangkan tangan beliau dan meletakkan tangan ininya di lutut. Sudah? Kemudian beliau membuka jari jemarinya. Setelah itu beliau mengatakan hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beginilah aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam salat. Nah, lihat bagaimana ilmiahnya para sahabat, para ulama kita.
Apapun yang mereka lakukan selalu mereka sandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi alaihi salatu wassalam adalah tuntunan kita. Nah, kata beliau, wal mujafa hiyal mubaadah. Mujafa itu artinya adalah menjauhkan, merenggangkan. Itu tadi seperti yang kita sebutkan, begitu bentuknya, pelaksanaannya. Akan tetapi kata beliau, lakin hada masyurutun fima idza lam yu'di man yujanibuh. Tetapi ini sunnah ini kita dianjurkan melakukannya dengan syarat apa? Tidak sampai mengganggu orang yang di samping kita. Kalau sholat berjamaah sudah sempit lagi, jangan kayak gitu jamaah. Akhirnya sikut-sikutan aja. Sudah jadi berantem jadinya sholat nanti. Itu kalau memang sudah sampai mengganggu, jangan. Jangan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena beliau fa innahu la yanbaghi lil musalli an yaf'ala sunnatan yu'di biha ghairahu minal musallin. Karena tidak diperbolehkan bagi orang yang sholat itu melakukan suatu sunnah, tapi dengan sunnah itu mengganggu orang lain. Nggak boleh. Ini kaidah yang harus kita pahami jamaah. Nggak boleh kita demi untuk melakukan satu sunnah mengganggu orang lain. Nggak boleh. Paham kan? Karena menghilangkan gangguan dari orang lain itu hukumnya apa? Wajib. Dan yang wajib tentunya lebih didahulukan dibandingkan yang sunnah. Kata beliau, qala An-Nawawi rahimahullah anil mujafa wala a'lamu fi istihbabiha khilafan li ahadin minal ulama wa qad naqala Tirmidzi istihbabaha fir ruku' was sujud an ahli ilmi mutlaqah. Kata Imam An-Nawawi, aku tidak mengetahui adanya perselisihan dari kalangan seorang ulama pun terkait disunnahkannya ini mujafa tadi. Bahkan Al-Imam At-Tirmidzi telah menukilkan terkait dianjurkannya mujafa, menjauhkan lengan kita tadi, di dalam ruku dan sujud dari para ulama secara mutlak. Demikian. Baik. Kemudian setelah itu, kata beliau, terakhir ini, wa yusannu, yang keempat, yusannu an ya'tiya bil adhkaril waridati fir ruku'. Disunahkan untuk membaca zikir-zikir yang valid dari Nabi di dalam ruku'. Qala fa yusannu lirraqi an ya'tiya ma'a subhana rabbiyal azim adhkaran ukhra waradat fir ruku'. Kata beliau, disunnahkan bagi orang yang ruku membaca zikir-zikir yang lain. Ya. An ya'tiya ma'a subhana rabbiyal azim. Ini wallahu a'lam, zahir dari ucapan beliau ini artinya apa? Setelah kita membaca subhana rabbiyal azim, kita dianjurkan untuk membaca doa yang lainnya. Artinya kita tambahkan dengan doa yang pertama adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Ini yang pertama kita baca. Yang kedua boleh juga kita tambahkan subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sebagian para ulama mengatakan boleh kita tambahkan, kita gabung. Sebagian lain mengatakan cukup kita baca satu saja. Yang lainnya diantaranya adalah Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khosya'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi. Ini doanya. Berikutnya adalah subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Qala yusannu an ya'tiya bima yastati'u min hadhil adhkar fi ruku'ihi. Was sunnatu an yu'azzim Allah ta'ala fi ruku'ihi. Dan sunnahnya kata beliau, dianjurkan untuk melakukan membaca zikir yang mana yang dia mampu untuk dia baca di dalam ruku'nya, dan sunnahnya adalah dia dianjurkan untuk mengagungkan Allah di dalam ruku'nya, karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wa ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabb. Adapun ruku' maka hendaklah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala padanya. Wal afdal an yaltazima bima warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal alfadhil lati taqaddama dzikruha. Dan yang lebih utama adalah membaca lafaz-lafaz yang datang dari Nabi yang telah disebutkan. Setelah itu adalah zikir yang berkaitan tentang bangkit dari ruku. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Persilahkan. Silakan. Apa di rakaat pertama saja? Baik, itu terjadi silang pendapat di tengah para ulama terkait ta'awud. Apakah itu cukup di rakaat yang pertama atau boleh juga kita baca di rakaat kedua, ketiga, dan keempat? Sebagian para ulama mengatakan cukup di rakaat yang pertama, karena ibadah sholat itu dia adalah satu kesatuan. Rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu masih bersambung. Tapi kata mereka, kalaupun mau dibaca di rakaat kedua, maka tidak masalah. Tidak masalah kalau mau dibaca di rakaat kedua.
Wallahu a'lam bishawab, begitu yang Anda tahu dari fatwa para ulama terkait baca ta'awud di dalam sholat. Ada yang lain? Silakan Pak. Di pencetakan Quran itu kan Fatihah itu ayat pertama Bismillah. Tapi itu kenapa sunnah? Kita kan wajib. Masya Allah pertanyaannya. Bismillah. Saya minum dulu Pak ya. Pak. Soalnya jawabannya agak panjang nih Pak. Saya ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaannya, kenapa Bismillah itu sunnah? Sementara di percetakan Al-Quran, di mushaf-mushaf Al-Quran itu disebutkan ayat pertama dari Al-Fatihah adalah Bismillah. Itu artinya apa? Kalau Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah, berarti hukumnya apa? Wajib, rukun bahkan. Jelas ya? Baik. Jadi di sini terjadi silang pendapat di tengah para ulama. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak? Jelas ya? Terjadi silang pendapat para ulama. Ada yang mengatakan dia masuk dalam Al-Fatihah. Berarti kalau masuk dalam bagian Al-Fatihah, itu artinya apa? Hukumnya sama seperti Al-Fatihah dong. Dia rukun. Kalau nggak baca Bismillah, berarti apa? Al-Fatihahnya nggak sempurna. Berarti kalau Al-Fatihahnya nggak sempurna, tidak sah sholatnya. Ya kan? Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dia adalah surat tersendiri yang mengawali setiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Ini adalah surat tersendiri dia. Bukan bagian dari surat yang setelahnya. Dari kedua pendapat ini, wallahu a'lam bishawab, pendapat yang paling kuatnya adalah pendapat yang kedua. Yang menyatakan bahwa Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena beberapa alasan. Alasan yang pertama disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Allah mengatakan dalam sebuah hadis kursi, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi solat. Solat yang dimaksud di sini adalah Al-Fatihah. Karena di antara nama lain Al-Fatihah adalah solat. Kenapa Al-Fatihah itu dinamakan solat? Karena dia adalah rukun yang paling agung di dalam solat. Makanya dinamakan solat. Kita tahu ya Al-Fatihah itu punya banyak nama. Apa diantaranya? Ummul Quran, Ummul Kitab, Al-Fatihah, As-Salah, apa lagi? Sab'ul Mathani. Taib. Allah mengatakan aku membagi Al-Fatihah menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku. Al-Fatihah nih, kita berbicara Al-Fatihah. Apa kata Allah setelahnya? Fa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu tabaraka wa ta'ala hamidani 'abdi. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim qala asna alayya abdi wa idza qala maliki yaumiddin majjadani abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Allah katakan kalau hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Nih. Allah ketika berbicara tentang Al-Fatihah, Allah sebutkan ayat pertama dari Al-Fatihah itu apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin dalam salat, itu Allah jawab. Allah katakan hambaku telah memujiku. Kalau kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab juga. Allah mengatakan apa? Asna alayya abdik. Hambaku kembali memujiku untuk yang kedua kalinya. Kemudian kalau kita mengatakan Malik Yaumiddin, maka Allah juga membalas majjadani abdi. Hambaku telah mengagungkanku, membesarkanku. Dan kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta, maka kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini adalah antara aku dengan hambaku. Ya kan? Iyyaka na'bud untuk Allah, nasta'in untuk siapa? Untuk kita. Wali abdi masal, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya setelah itu kan permintaan itu. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kata Allah, wali abdi masal, untuk hambaku apa yang dia minta. Ini dalil yang pertama menguatkan pendapat yang kedua bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukanlah bagian dari Al-Fatihah. Alasan yang kedua, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Fatihah itu sab'an minal mathani. 7 ayat yang terulang-ulang. 7 ayat yang terulang. Artinya apa? 7 ayat ini ukuran panjangnya itu berdekatan semua. Dan itu merupakan balaghah Al-Quran. Nah, kalau kita jadikan Bismillah itu ayat yang pertama, Alhamdulillahirrabbilalamin ayat kedua, Ar-Rahmanir Rahim ayat yang ketiga,
Maliki yaumiddin ayat yang keempat. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat keenam. Ayat ketujuh apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya kan? Enggak. Kalau kita jadi 7. Di mana ketimpangannya? Ada timpang di sini. Di mana ayat ketujuhnya itu sangat panjang. Berbeda dengan, coba saya minta Musab boleh. Ustaz As-Somad itu Abu siapa? Yang agak besar. Ya, Masya Allah. Dari belakang. Boleh. Nih. Jadi kalau kita jadikan di ayat pertama, ini tengok nih, panjang ayat pertama nih. Panjang ayat pertama, panjang ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ketujuhnya panjang sekali nih. Dan ini kata para ulama, ini tidak sama seperti ini, bukan seperti ini balago Al-Quran. Balago Al-Quran itu Allah sudah bagaimana sebutkan, 7 ayat yang terulang-ulang itu panjangnya itu berdekatan. Sehingga yang benarnya ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, keempat, kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini ayat ke-6. Ayat ketujuhnya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu panjangnya sama semua. Ini penguat dari pendapat yang kedua tadi. Tapi dalil yang paling kuatnya itu hadis yang tadi kita baca. Ini sebagai penguatnya saja. Yang menguatkan pendapat yang kedua bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Demikian. Makanya juga di dalam praktek sholatnya Nabi, itu hukum praktek membaca bismillah dengan Al-Fatihah itu dibedakan oleh Nabi. Kalau bismillah itu dijaharkan sama Nabi. Kalau bismillahnya disirkan sama Nabi. Sebagaimana penuturan Anas bin Malik, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yaftatahuna bilhamdillahi rabbil alamin." Aku sholat di belakang Nabi, aku sholat di belakang Abu Bakar, aku sholat di belakang Umar, aku sholat di belakang Utsman, kata Anas bin Malik. Semua mereka itu yang terdengar memulai sholatnya itu dengan apa bacaan? Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Bismillahnya itu disirkan. Dibaca lirih begitu. Jadi ini menunjukkan ketika adanya perbedaan praktek pembacaan antara bismillah dengan Al-Fatihah, ini juga menunjukkan bahwa bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Karena kalau bismillah bagian dari Al-Fatihah harusnya sama-sama dilirihkan atau sama-sama dijaharkan. Begitu Pak. Jelas ya Pak ya? Wallahu alam bissawab. Tapi memang itu ada silang pendapat di tengah para ulama. Tapi pendapat yang paling kuatnya adalah yang tadi sebagaimana telah kita sebutkan. Jadi kalau di mushaf itu ditaruh dia ayat pertama, bisa jadi mereka memilih pendapat yang satunya lagi tadi. Pendapat yang pertama ya. Jelas ya? Wallahu alam bissawab. Baik. Jadi sedikit ya tambahan. Jadi ketika kita sholat di belakang imam misalnya, di mana imamnya langsung memulai bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bukan artinya imamnya itu nggak baca bismillah itu. Imamnya baca bismillah. Cuma bacaan bismillahnya dibaca sir, dibaca lirih. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Dan seorang imam juga harus benar-benar memahami situasi. Jangan sampai demi untuk mengajalankan sunnah Nabi lantas menimbulkan fitnah terkadang ya. Baik, demikian. Fitnah masjid. Baik, wallahu a'lam bishawab. Masalah istiftah yang Allah kabarkan viral, cuman kan di masyarakat sekarang lebih banyak lagi. Ya. Itu gimana? Coba ditanya masyarakatnya lah Bang. Yang Anda dapat tadi sampai segitu riwayatnya. Kalau mau digabung lainnya itu wallahu alam, nanti coba bisa dilihat ke sifat sholat Nabi yang telah ditulis oleh Syekh Albani. Mungkin bisa jadi ada riwayatnya. Ya, begitu Pak. Silakan Pak. Terkait dengan sabda Nabi SAW. Iya. Kan ada makmum dia tidak baca surat ya, namun cukup mendengar. Nah, ada dua kondisi di sini. Kalau dia nggak membaca, dia kan dia harus disyaratkan mendengarkan imam atau seperti apa Ustaz? Atau misalnya dia sibuk dengan membaca istiftah tadi sehingga dia nggak. Maksudnya gimana ini Pak? Apakah dia termasuk orang yang membaca makmum tadi? Kalau sholat berjamaah posisi makmum terhadap Al-Fatihah itu baik. Begitu. Iya, tadi kan disebutnya
namun cukup mendengarkan bacaan imam. Baik, saya udah paham nih. Jadi gini jamaah. Di satu sisi kita dituntut baca Al-Fatihah. Di sisi yang lain kita dituntut untuk mendengarkan bacaan imam. Begitu Pak ya? Sementara kita kan nggak bisa mendahului imam dalam baca Al-Fatihah. Atau dia Pak Musuh, Ustaz. Dia tidak perasaan imam baca dia mana-mana. Baik. Jadi gini sebenarnya. Disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fasta'id. Apa kata Allah? Fastami'u lahu wa ansitu ya. Apabila dibacakan Al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kalian dengarkan dan simak kata Allah. Jadi hukum asalnya, setiap bacaan imam di dalam sholat itu harus wajib kita dengar dan kita simak. Kita nggak boleh membaca surat yang lainnya, apapun itu. Itu secara asal. Nah, dikecualikan dari hukum asal ini adalah Al-Fatihah. Jadi kalau dia yang dibacanya adalah Al-Fatihah adalah itu pengecualian. Sebagaimana disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam pernah sholat. Lalu di belakang itu para sahabat seperti terdengar baca ayat. Selesai sholat, Nabi berbalik, Nabi mengatakan la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kayaknya tadi kalian membaca surat di belakang imam kalian ya. Mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Kata Nabi, la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Kalian jangan baca surat apapun kecuali Al-Fatihah. Artinya apa? Pengecualian ini. Berarti ketika imamnya nanti mengucapkan amin, kita sebagai makmum baca Al-Fatihah tentunya dengan cepat. Dengan cepat supaya kita seperti cepat yang tidak sampai membuat hilang makna tentunya. Cepat dalam artian jangan sampai dia terlalu Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan seperti itu. Baca kayak biasa aja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, supaya setelah itu dia mampu mendengar bacaan imam. Seperti itu Pak ya. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Jadi dibaca cepat supaya kita bisa mendengar imam. Kalau ingin berlama-lama, ingin menikmati, nanti jamaah sholat sendiri, sholat malam, jam 2 malam itu bangun berlama-lama, mau sampai pagi pun kita nggak ada yang keberatan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dibaca dengan cepat ya. Baik, ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini dulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.